Halo, selamat siang Bu Perga. Selamat siang, Bu Intan. Kemarin Ibu sempat menghubungi saya ya, katanya ada hal yang mau kita bahas pada hari ini. Mohon maaf ya Bu ya, kita pertemuannya virtual ini karena jarak juga kita sedang liburan ya. Selamat Hari Raya sebelumnya Ibu. Selamat Hari Raya Muali, Bu Ge. Nih Bu Ge. Terima kasih Bu Ge ya sudah meluangkan waktu ini untuk mendengarkan keluh kesah saya nanti ini. Begini Bu Ge, ini saya ingin membicarakan keluh kesah saya sebagai wali di kelas 12 P1 Bu Ge. Jadi anak-anak saya itu kolaborasi dan kekompakannya kurang gitu ya. Saya perhatikan seperti itu Bu Ge. Jadi saya ingin anak-anak saya itu biar kalau melakukan kegiatan itu kompak seperti itu Bu Ge. Baik. Oh, berarti Ibu melihat bahwa sekarang anak-anak Ibu, anak-anak perwalian Ibu itu kurang kompak gitu Bu ya. Selain masalah tidak kompak itu apa mungkin ada yang lain Ibu? Masalah dari anak-anak walinya Ibu? Kalau ketidakkompakan itu kayaknya itu ya yang karena muncul karena ada beberapa anak itu gimana ya, dia tidak mau ambil bagian dari tanggung jawabnya seperti itu. Jadi ada anak yang nggak mau ambil bagian dari tanggung jawab, dan juga ada anak nih yang menyisihkan diri. Dia menyisihkan diri dari teman-temannya karena katanya nggak sefrekuensi nih, nggak sepemahaman nih dengan teman-temannya gitu. Jadi dia menyisihkan diri Bu Ge. Nah seperti itu. Oke, baik. Berarti Ibu melihat ketidakkompakan ini karena mereka merasa tidak nyaman satu sama lain begitu Bu ya. Iya, betul sekali. Baik. Nah, begini nih Bu, kan waktu kita juga enggak banyak ini Bu ya dalam obrolan kita hari ini. Jadi saya ingin tahu nih apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini. Saya ingin meningkatkan kekompakan dan kerukunan anak-anak di kelas saya, gitu, terutama nih pada saat dia melakukan kegiatan bersama-sama itu Bu Ge. Jadi saya ingin anak-anak itu kekompakannya biar rukun lah gitu ya. Jadi saya ingin anak-anak itu mampu berkolaborasi dengan baik gitu, nggak punya geng-geng lah di kelasnya gitu. Oh gitu, oke. Berarti tujuannya Ibu itu adalah untuk meningkatkan kekompakan anak-anak ya, agar mereka mampu berkolaborasi satu sama lain seperti itu Bu ya. Betul sekali Bu. Oke, baik. Dari pengamatan Ibu nih, anak-anak yang kompak itu seperti apa sih Bu? Ibu bisa menilai bahwa anak-anak itu kompak dan tidaknya itu seperti apa? Nah kompaknya itu gimana ya Bu Ge ya, kalau anak-anak yang kompak itu berarti kan ketika ada kegiatan sekolah, dia saling bahu-membahu nih, ya saling tolong-menolong Bu Ge. Nah jadi selama ini apa ya, selain itu kalau dikasih tugas juga masing-masing anak ini kan dapat tugas ya, dia sudah punya bagiannya masing-masing. Jadi masing-masing anak itu menyadari tugasnya gitu ya. Jadi tidaklah lepas dari tanggung jawabnya dia gitu. Atau mungkin kalau ada temannya yang berhalangan hadir, dia maulah dengan sukarela membantu kegiatan bagian dari temannya itu. Itu sih menurut saya kalau kompak itu. Oke, berarti kompak menurut Ibu itu mereka saling bahu-membahu gitu ya, saling menolong satu sama lain. Kemudian sadar dengan kewajiban mereka, tugas masing-masing gitu ya. Sadar dengan tugas mereka masing-masing. Selain itu ada enggak Bu kira-kira yang menunjukkan kekompakan? Selain saling membahu menolong satu sama lain dan saling menyadari kewajibannya masing-masing. Kalau misalnya ada temennya yang sakit gitu ya, kalau ada temennya yang sakit, tidaknya mereka kompak lah untuk menjenguk temennya gitu. Jadi ada rasa peduli terhadap temennya gitu. Selama ini dia enggak seperti itu gitu.
Oke, berarti ndak terlalu kerumu lah ya sama teman-temannya, entah dia di mana gitu ya, seperti itu. Oke, berarti Empatinya kompak. kurang, nggih. Betul, betul. Berarti kompak menurut Ibu itu tadi ya, saling membahu, ada tugas dari sekolah itu saling menolong lah satu sama lain, kemudian ingat akan kewajibannya masing-masing dan memiliki rasa empati satu sama lain, begitu Bu ya. Betul sekali. Nah, baik, gini loh, tadi Ibu mengatakan itu ciri khas anak-anak yang kompak gitu ya. Kita anggaplah itu ada di level 10 seperti itu ya. Nah, sekarang kira-kira kalau Ibu menilai anak-anak Ibu ini berada di level berapa Ibu? Jujur ya Bu Ge ya, kalau saya perhatikan kalau anak-anak itu kekompakannya 5 mungkin ya, 5. Berada di skala 5. Setengahnya berarti dari ideal Bu ya. Ya. Nah, kira-kira anak-anak Ibu ini ada di angka 5 itu apa sih Bu penyebabnya? Kok bisa mereka ada di level 5 gitu Bu menurut Ibu? Yang menyebabkan itu apa ya kira-kira? Yang menyebabkan di level 5 mungkin karena profil mereka berbeda mungkin ya. Jadi masing-masing anak itu ada yang profilnya sangat berbeda. Yang saya maksud ini dengan gaya belajar mereka itu berbeda, kemudian juga kemampuan dalam belajar. Nah, di mana ada satu anak itu dia cepat belajarnya dan dia menjadi dominan dibandingin dengan teman-temannya gitu. Jadi dia orangnya perfeksionis. Terus selain itu apa ya? Ada teman-temannya yang memang ingin kebebasan gitu ya, Jadi dia itu tidak suka lah diatur oleh anak yang dominan itu. Baik, itu penyebabnya mereka tidak kompak itu karena tingkat pemahamannya yang berbeda begitu Bu ya. Ada yang ya itu udah bisa dibilang tingkat pemahamannya tinggi dan rendah seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada juga tipe anak yang tidak suka diatur gitu ya. Mungkin karena dia merasa temannya ini terlalu mengatur seperti itu jadinya ya. Jadi mereka enggan untuk saling bekerja sama. Kira-kira selain itu ada enggak Bu penyebab yang lain? Selain dari tingkat pemahaman dan memang karakter anak yang tidak suka diatur. Kayaknya apa ya lagi ya? Kalau dari saya perhatikan yang hal-hal lainnya sih nggak ada Bu. Berarti itu ya. Berarti karena itu udah tingkat pemahamannya itu ya, jadi mereka yang merasa memiliki pemahaman tinggi berhak mengatur temannya seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anak yang tingkatannya rendah itu merasa aman juga diatur seperti itu. Dia ingin biar temennya sebenarnya bagus sih tujuannya dia Bu ya. Dia ingin temennya itu biar kayak dia gitu, biar bisa melaksanakan persis seperti dirinya gitu. Dia ingin temennya itu maju sama seperti dirinya, nggak selengean gitu sebenarnya sih tujuannya. Iya, oke. Ibu menyadari tujuannya dia itu sebenarnya baik seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan? Nah, untuk menjembatani ini ya, karena tingkat pemahaman yang berbeda, kemudian ada anak-anak yang tidak enggan untuk diatur temannya, itu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjembatani ini gitu? Sebagai wali. Apa ya? Nah, saya sih sebenarnya saya sudah memanfaatkan berbagai momen yang ada di sekolah ya untuk menyatukan mereka gitu. Saat pas ada lomba, pas ada kegiatan P5 itu saya sudah berusaha gitu ya membuat mereka itu menjadi lebih akrab gitu. Bahkan saya kemarin bahkan ngajak anak-anak rujakan Ibu gitu ya, ngajak rujakan gitu ya. Tapi tetap aja ada yang nggak mau. Nah, mungkin bisa saya dekati secara personal mungkin ya. Jadi mungkin nggak barengan begitu ya. Mungkin saya bisa melakukan pendekatan secara personal nih kayaknya sama si anak yang memang superior dia gitu ya, mungkin ya. Dan juga melakukan pendekatan sama anak yang menyisihkan diri gitu mungkin. Oke, berarti Ibu akan melakukan pendekatan. Oke. Pendekatan yang Ibu lakukan itu akan seperti apa nanti? Maksudnya biar enggak sampai nanti malah
anak-anak yang ini loh, yang tingkat pemahamannya tinggi, yang suka, maksudnya kan baik seperti Ibu katakan tadi. Mungkin maksudnya baik, ingin mengatur temannya agar disiplin gitu, agar kelasnya bagus gitu. Nah itu, dan nanti pendekatan seperti apa yang Ibu lakukan agar tidak malah menjadi mereka enggan untuk mengatur temannya nanti. Oh saya di protes nih gitu. Pendekatan seperti apa yang akan Ibu lakukan? Apa ya? Pendekatan yang kayak gimana ya nih yang harus saya lakukan ya biar si anak ini tidak tersinggung kan gitu ya, biar sama-sama dapat nih gitu ya. Yang superior juga apa namanya, tidak mengurangi rasa percaya dirinya kan gitu ya. Terus ini juga yang misalkan ini apa ya kira-kira jadi nanti mungkin nih kalau rasanya saya telepon itu kurang pas ya, karena kalau saya telepon kan nada bicara dengan mimik wajah itu mungkin gini ya, ya tidak terlihat Ibu ya. Jadi lebih baik pendekatan secara personal, mungkin saya akan panggil, saya ajak berbicara gitu dari ke hati mungkin ya. Jadi mungkin enggak saya pertemukan nih antara si superior dengan si anak yang menyisihkan diri ini kayaknya. Nanti saya satu-satu lah, panggilnya satu-satu, nanti saya binanya satu-satu, saya dekati satu persatu kayaknya ini. Mungkin itu yang dapat saya lakukan Bu Ge. Bagus sekali rencananya Ibu ini. Berarti Ibu akan melakukan pendekatan ya dengan siswa ini dari dua apa ya bilangnya, dua kelompok ya. Ada yang suka dan tingkat pemahamannya tinggi, dan ada anak yang tidak bisa diatur. Itu akan Ibu lakukan pendekatan seperti itu Bu ya. Mungkin ada cara lain lagi yang bisa Ibu lakukan selain melakukan pendekatan tadi. Adakah cara lain yang terpikirkan untuk Ibu lakukan untuk memancing kekompakan mereka? Kemarin sih ya saya sudah memanfaatkan event-event yang ada di sekolah. Apa lagi nih ya yang harus saya lakukan nih Bu Ge? Ini dah saya buntu ini Bu Ge. Apa lagi baru kepikiran itu doang gitu ya. Jadi apa ya, mungkin gimana ya? Saya perlu bantuan orang lain nih kayaknya gitu ya. Mungkin saya melibatkan guru kayaknya. Baik, oke. Nah ini kan karena Ibu akan melakukan pendekatan gitu kan, jumlah siswanya Ibu pasti banyak gitu ya. Pasti Ibu tidak akan bisa menyelesaikan pendekatan itu dengan sendirian begitu ya. Siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu ini untuk melakukan pendekatan nanti sama anak-anak? Oke. Kalau yang kepikiran sih ya, yang kepikiran itu kayaknya guru BK sih yang pertama. Nah, terus mungkin nanti juga rekan-rekan yang ngajar di kelas saya, mungkin saya perlu bantuan mereka juga ya untuk melihat gitu situasinya anak-anak kayak apa. Mungkin dia bisa ngasih metode pembelajaran yang berkolaborasi mungkin ya, selalu menekankan kolaborasi. Mungkin belajar kelompok dan lain sebagainya. Pokoknya yang saya himbau guru-guru yang mengajar di kelas saya itu biar dia mengajar lebih menekankan kebersamaan atau kolaborasi mungkin. Ya, berarti membaurkan mereka ya, tidak lagi yang tinggi dengan tinggi seperti itu. Ya, bagus sekali idenya Ibu. Baik, nah kira-kira kapan nih akan Ibu lakukan idenya ini? Ya, yang pasti sih ya, pastilah saya ingin sesegera mungkin gitu nge, sesegera mungkin lah ini karena masih libur ini Bu kayak kita kan masih libur nih. Nah nanti mungkin saya sampaikan, saya pendekatannya dulu nih, saya mungkin pendekatan ke anak-anak secara personal nih kayaknya nanti nih pas piket nih hari Senin saya piket, mungkin saya lakukan di sana nanti pendekatan secara personalnya. Nah kalau untuk guru-gurunya sama minta bantuan guru BK mungkin nanti pas gini pembelajarannya efektif ya. Oke, setelah liburan ya Ibu ya. Tadi yang akan Ibu lakukan pertama adalah ini karena kebetulan ada jadwal piket ya yang terdekat Bu ya. Nanti Ibu pendekatan sama anak-anak dulu ya. Setelah itu baru Ibu koordinasi dengan teman-teman seperti itu Bu ya. Oke, benar. Baik Ibu, kita sudah di penghujung ini ya, di penghujung percakapan gitu ya. Nah, apa yang ini kan Ibu bisa diceritakan apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Ini Bu Intan ya, tadi saya bilang kan aduh buntu nih pikiran saya gitu ya. Tapi setelah berbicara dengan Bu Intan kayaknya banyak ini yang saya dapatkan.
Jadi saya yang pertama nih, saya dapat ide untuk mendekati anak secara personal gitu ya. Nah, tadi juga menanyakan itu saya dapat ide untuk mendekati anak secara personal, terus saya juga mendapatkan ide nanti untuk menghimbau teman-teman yang mengajar di kelas saya untuk melakukan metode pembelajaran yang lebih mengutamakan kolaborasi. Jadi banyak nih yang udah saya dapatkan nih Bu Ge dari pembicaraan ini ya Bu Ge. Oke, baik. Oke, kalau begitu sampai bertemu minggu depan lagi Bu ya. Mungkin di kesempatan lain kita diskusi lagi. Saya ingin mendengar ini, penasaran saya bagaimana ya perkembangannya nanti setelah Ibu melakukan proses itu gitu ya, proses pendekatan dengan anak-anak dan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain gitu. Saya ingin melihat apakah mampu meningkatkan perkembangan anak. Ini Bu Ge, terima kasih ya sudah meluangkan waktu nih untuk saya ini. Saya menyita waktunya Bu Ge ini. Terima kasih banyak Bu Ge. Ibu. Baik. Mari Bu ya. Selamat siang Bu Ge. Siang.